Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan dan membahas materi aspek hukum dalam bisnis setelah UTS. Yang mana anggota dari kelompok 2 yaitu Rizky Syahrini Asibuan, Teddy Pratama, Ulfi Sakinah, Arvin Herman, dan Irdani Febrisanti. Langsung saja, berikut pembahasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Pratama dengan NIM 1955111. Saya dari kelompok 2 akan membahas terkait dengan hubungan bisnis. Ya, di mana online presentasi saya itu yang pertama distributor atau keagenan, yang kedua franchising atau hak monopoli, tiga joint venture, dan keempat bangunan guna searah. Langsung saja, pembahasan yang pertama itu terkait dengan keagenan atau distributor. Pengertiannya itu, keagenan diartikan sebagai suatu hubungan hukum di mana seseorang pihak atau agen diberi kuasa untuk bertindak dan atas nama orang untuk melaksanakan transaksi bisnis. Sedangkan distributor itu perantara menyalurkan produk dari pabrikan kepada pengencer. Sedangkan perbedaan antara keagenan dan distributor, agen yaitu pihak yang menjual barang atas nama prinsipal, pendapatan yang diterima berupa komisi, dan barang yang dikirimkan langsung dari prinsipal kepada konsumen. Sedangkan distributor, perusahaan bertindak atas namanya sendiri, membeli dari prinsipal dan menjualnya kembali, dan prinsipal tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produknya. Aspek hukum terkait dengan keagenan itu diatur dalam sifat terbuka dari buku ketiga KUH Perdata, memungkinkan setiap individu dalam masyarakat untuk bebas membuat segala bentuk perjanjian. Yang kedua, diadanya paham konsensualis pasal 1338. Yang D itu pengakhiran keagenan. Pengakhiran keagenan dapat dilakukan ketika seorang pihak mengalami meninggal atau seorang agen memberitahu bahwa mereka ingin melakukan pembatalan. Yang kedua itu franchising atau hak monopoli. Franchising sendiri adalah sebagai suatu sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa di mana perusahaan induk memberikan kepada individu atau perusahaan lainnya terkait dengan merek produk ataupun pengelolaannya. Keuntungan dan kerugian dari franchising. Yang pertama, keuntungan: diberikan pelatihan, pengarahan, dan pengawasan secara berlanjut, diberikan bantuan finansial dari franchisor, diberikan keistimewaan menggunakan atribut dari franchisor. Kerugiannya yaitu program pelatihan yang diberikan terkadang jauh dari yang diharapkan. Kedua itu perencanaan setiap acara yang sering diabaikan sehingga setiap franchisor tidak begitu mengetahui. Yang ketiga itu kontrol yang terlalu besar dari franchisor sehingga menyebabkan franchisor tidak leluasa atau mandiri. Kontrak terkait dengan franchising atau warabala berada di antara kontrak lisensi dan distributor. Ada yang pemberian izin oleh pemegang hak milik intelektual pada pihak lain untuk menggunakan merek unsur perjanjian lisensi. Sedangkan perlindungan hukum terkait dengan warabala diatur dalam Peraturan Pemerintah RI tanggal 23 Juli 2007, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang warabala. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat warabala. Yang ketiga yaitu joint venture atau penggabungan perseroan. Pengertiannya yaitu perusahaan yang didirikan dua atau lebih entitas bisnis baru dan masing-masing berkontribusi untuk memaksimalkan rencana bisnis yang telah mereka buat. Sedangkan hukum yang mengatur terkait dengan joint venture diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Pasal 23 tentang pendanaan modal asing. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun Kepemilikan Saham. Ketiga, itu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 tentang pemilikan saham perusahaan asing. Dan SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi Nomor 15 SK Strip 1994 tentang pemilikan saham. Yaitu selanjutnya itu contoh joint venture, yaitu dimana Lotte bekerja sama dengan grup Salim dan membentuk usaha patungan di sektor perdagangan daring dengan nama iLotte pada tahun 2007. Itu merupakan salah satu bentuk kerjasama di antara para pemilik perusahaan perseroan dan banyak contoh lainnya, baik itu di dalam maupun di luar negara.
yang terakhir yaitu terkait dengan bangunan guna serah. Bangunan guna serah menurut Kementerian Keuangan yaitu satu bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian yang telah ditetapkan antara pemilik tanah dan investor. Selanjutnya terkait dengan kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak. Yang pertama, pihak pertama yaitu pihak yang menyewakan tanah, yaitu menyewakan dan menyerahkan tanah dan bebas dari ikatan hukum dari perjanjian sebelumnya. Selanjutnya membantu kelancaran kepengurusan dan penyelesaian hak guna bangunan serta segala bentuk perizinan. Yang kedua, pihak kedua atau investor di mana kewajiban dan hak itu melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksudkan maksimal 2 tahun dan membayar biaya pengadaan tanah. Selanjutnya membayar pajak bumi bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekian pembahasan saya terkait dengan hubungan bisnis. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syahrini Hasibuan, NIM 19059040, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hak atas kekayaan intelektual, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. So, ikutin terus videonya. Apa sih hak atas kekayaan intelektual itu? Atas kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi atau hak yang timbul dari hasil pola pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus berkarya dan mencipta. Adapun pengertian hak atas kekayaan intelektual menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Rahmadi Usman, hak atas kekayaan intelektual adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Kemudian yang kedua, menurut Peter Mahmud Marzuki, hak atas kekayaan intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan material. Dan yang ketiga, menurut Muhammad Jumhana dan R. Jubaidillah, hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada halayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomi. Selanjutnya, prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual yang terdiri dari yang pertama adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah hak yang bersifat ekonomi yang didapat seseorang atas hasil karya intelektual yang telah diperbuatnya. Yang kedua adalah prinsip keadilan, yaitu peraturan terkait hak atas kekayaan intelektual memberikan suatu keadilan berupa perlindungan yang menjamin sang pemilik hak penuh atas penggunaan hasil karyanya. Ketiga adalah prinsip kebudayaan, yaitu adanya perlindungan negara pada hak atas kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong adanya pengembangan dari sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat adalah prinsip sosial, yaitu di mana negara bekerja melindungi hak-hak masyarakat yang menjamin keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai warga negara. Klasifikasi hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, di mana hak-hak yang mencakup dalam hak cipta adalah hak eksklusif, bahwa hanya pemegang hak cipta tersebut yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Orang lain dilarang melaksanakan hak cipta tanpa persetujuan pemegang hak cipta.
Selain hak eksklusif, hak cipta juga memiliki hak ekonomi dan hak moral. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau ciptaan yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdiri dari buku dan program komputer, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga, kepentingan pendidikan, lagu dan musik, drama, pewayangan, seni rupa, arsitektur, peta, fotografi, dan tafsir. Yang kedua adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik industri, terutama mengatur pelindungan hukum. Hak atas kekayaan industri tahun 1883 yang telah diamandemenkan pada tanggal 2 Oktober 1979 meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah hak paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua adalah merek dagang. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda serta digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil karya kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan hal tersebut. Dan yang keempat adalah hak desain tata letak sirkuit terpadu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu pasal 1 ayat 6 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia pendesain atas kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Dasarnya adalah rahasia dagang. Secara garis besar, rahasia dagang adalah semacam informasi yang memiliki nilai karena diketahui secara umum. Pengelompokan rahasia dagang ke dalam kekayaan intelektual memberikan konsekuensi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Dasar hukum hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten. Dan yang keenam adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Di Indonesia sampai saat ini telah dibentuk dan diundangkan 7 undang-undang mengenai hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual yang secara normatif mendapatkan perlindungan sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dan yang ketujuh adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka hak atas kekayaan intelektual dapat dilaksanakan. Maka setiap individu atau kelompok atau organisasi memiliki hak atas kepemilikan kreatif. Sekian video presentasi saya tentang hak atas kekayaan intelektual. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irdani Febrisanti dengan NIM 19059164 akan membahas materi mengenai perizinan dalam bisnis. Dalam masalah perizinan bisnis, secara umum dapat dikatakan ada 4 masalah yang terkait. Yang pertama, adanya bentuk dan jenis izin yang diselenggarakan umumnya secara bertahap, yang diawali dengan letter of intent untuk mendapatkan izin prinsip yang kemudian dikenal dengan adanya izin sementara, izin tetap, dan izin perluasan. Yang kedua, adanya badan hukum yang dipersyaratkan dalam perizinan, sehingga terdapat berbagai kemungkinan badan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berbeda, seperti KUHD, UU PMA, UU PMDN, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya bidang kegiatan industri yang dalam pemberian izinnya dibedakan antara bidang yang dikelola oleh departemen-departemen seperti perindustrian, pertanian, pertambangan dan energi, serta departemen-departemen lainnya. Keempat, di bidang perdagangan pada dasarnya izin diterbitkan oleh Departemen Perdagangan, namun dipersyaratkan pula untuk mendapat rekomendasi departemen terkait, sehingga jalurnya menjadi lebih panjang. Selanjutnya adalah Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Dasar hukum untuk mendapatkan SIUP adalah UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, khususnya ketentuan mengenai izin, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 14/KP/12/84 tanggal 19 Desember 1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP. Dalam keputusan menteri tersebut disebutkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan untuk memiliki SIUP. Ketentuan perusahaan yang harus memiliki SIUP dibedakan atas 3 kelompok. Yang pertama adalah perusahaan kecil, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih di bawah 25 juta. Yang kedua, perusahaan menengah, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih 25 juta sampai dengan 100 juta. Yang ketiga adalah perusahaan besar, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih di atas 100 juta. Sekalipun SIUP merupakan persyaratan pokok, ada perusahaan-perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki SIUP. Yang pertama adalah cabang atau perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan perdagangan mempergunakan SIUP kantor pusat perusahaan. Kedua adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Departemen Teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan perdagangan. Yang ketiga adalah perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Yang keempat adalah perusahaan jawatan atau perjan dan perusahaan umum atau perum. Yang kelima adalah perusahaan kecil perorangan. Perusahaan yang memiliki SIUP mempunyai 3 kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pertama, wajib lapor apabila tidak melakukan lagi kegiatan perdagangan atau menutup perusahaan disertai dengan pengembalian SIUP, mengenai pembukuan cabang atau perwakilan perusahaan atau mengenai penghentian kegiatan atau penutupan cabang atau perwakilan perusahaan. Yang kedua, wajib memberikan data atau informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diperlukan oleh menteri atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga, wajib membayar uang jaminan dan biaya administrasi perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adalah perizinan lembaga pembiayaan. Ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendirian dan perizinan mengenai lembaga pembiayaan ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988. Untuk memperoleh izin usaha dari lembaga pembiayaan,
terlebih dahulu harus meminta izin dengan suatu permohonan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan yang pertama, akta pendirian perusahaan pembiayaan yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bukti pelunasan modal di setor untuk perseroan terbatas atau simpanan pokok dan simpanan wajib untuk koperasi pada salah satu bank di Indonesia. Yang ketiga, contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan. Yang keempat, daftar susunan pengurus perusahaan pembiayaan. Yang kelima, nomor pokok wajib pajak atau NPWP perusahaan. Yang keenam, neraca pembukuan perusahaan pembiayaan. Yang ketujuh, perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan pembiayaan patungan yang di dalamnya tercermin arah Indonesianisasi dalam pemilik saham. Apabila lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan bidang usahanya, jelas akan mengakibatkan sanksi dengan mencabut izin yang diberikan. Penghentian dan pencabutan izin usaha tersebut dilakukan setelah diberikan pernyataan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 bulan dan telah dilakukan pembekuan kegiatan atas izin usaha untuk jangka waktu 6 bulan sejak pernyataan terakhir. Selanjutnya adalah perizinan di bidang industri. Perizinan di bidang industri telah diatur secara khusus dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang izin usaha industri, di mana pada penjelasannya disebutkan bahwa dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan akan ikut memainkan peran yang amat penting. Dengan menyadari akan perannya, aspek perizinan harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri. Industri yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Ada 2 macam izin usaha industri. Yang pertama, izin tetap, yaitu izin usaha industri yang diberikan secara definitif kepada perusahaan industri yang telah berproduksi secara komersial. Izin tetap ini berlaku untuk seterusnya selama perusahaan industri yang bersangkutan berproduksi. Yang kedua, izin usaha perluasan, yaitu izin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penambahan kapasitas atau jenis produk atau komoditi yang telah diizinkan. Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha industri memiliki 3 kewajiban. Yang pertama, melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan. Yang kedua, melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja. Yang ketiga, melaksanakan upaya hubungan dan kerjasama antar para pengusaha nasional untuk mewujudkan keterkaitan yang saling menguntungkan. Izin usaha industri dapat dicabut apabila perusahaan melakukan hal-hal seperti melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan, tidak menyampaikan informasi atau informasi tersebut tidak mengandung kebenaran, melakukan pemindah tanganan hak dan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari menteri, tidak dipenuhinya ketentuan dalam perizinan yang ditetapkan oleh menteri. Selanjutnya adalah pajak atas bea materai. Bea materai adalah salah satu pajak yang dipungut dan dikelola oleh negara. Bea materai sendiri adalah biaya pengesahan atau penguatan secara hukum atas suatu dokumen berharga dan penting oleh negara. Bea materai dapat diartikan juga sebagai suatu pungutan pajak atas dokumen-dokumen berharga. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1995 tentang bea materai, dokumen-dokumen berharga yang dikenakan bea materai yang pertama adalah surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua adalah akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga adalah akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, termasuk rangkapan-rangkapannya. Yang keempat adalah surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta, yang menyebutkan penerimaan uang, menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, berisi pengakuan utang yang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi. 5 adalah surat berharga seperti wesel,
promes dan aksep yang harga nominalnya lebih dari 1 juta. Yang keenam adalah efek dengan nama dan bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 1 juta. Yang ketujuh, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan seperti surat-surat biasa, surat-surat kerumah tanggaan, dan surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, tapi kemudian digunakan untuk tujuan atau digunakan oleh orang lain dengan maksud lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfi Sakina dengan NIM 19059115. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sengketa, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Untuk yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian sengketa. Sengketa adalah sebuah konflik yang terjadi di dalam sosial masyarakat yang membentuk suatu oposisi antara orang-orang, kelompok, atau organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Dalam pengertian lain, merupakan pertentangan atau konflik, di mana konflik merupakan perbedaan pendapat. Pertentangan di sini antara orang-orang dengan pihak suatu objek perselisihan yang mempunyai hubungan dan tuntutan yang menimbulkan akibat dari permasalahan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara penyelesaian sengketa. Di sini terdapat dua cara penyelesaian. Yang pertama yaitu tentang melalui pengadilan, dan yang kedua dengan tidak melalui pengadilan. Untuk yang pertama melalui pengadilan, pengajuan sengketa ini diajukan ke badan hukum, biasanya dinamakan dengan litigasi. Pada proses ini semua pihak yang berperkara langsung berhadapan di depan majelis peradilan. Para pihak di sini biasanya menggunakan atau didampingi oleh lawyernya masing-masing, dan tentunya mereka mempertahankan argumentasi masing-masing. Untuk yang kedua itu penyelesaian tidak melalui pengadilan. Terdapat 6 penyelesaian, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Untuk yang pertama kita bahas tentang penyelesaian non pengadilan tentang konsultasi. Konsultasi di sini merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara klien dengan pihak lain, di mana merupakan konsultan yang memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi keperluan klien tersebut. Dan yang kedua, negosiasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa proses peradilan dengan tujuan kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang harmonis. Yang ketiga, mediasi. Mediasi merupakan suatu model penyelesaian sengketa di mana pihak luar tidak memihak dan netral, atau mereka membantu pihak yang bersengketa agar memperoleh penyelesaian masalahnya. Yang keempat, konsiliasi. Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Konsiliasi memiliki peran yang lebih sedikit dibandingkan mediator. Lalu yang kelima, penilaian ahli. Penilaian ahli di sini merupakan suatu proses di mana pihak ketiga memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup sengketa yang dihadapi oleh para pihak atau salah satu pihak. Lalu yang keenam yaitu arbitrase. Arbitrase merupakan suatu proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim berdasarkan persetujuan bahwa pihak akan tunduk atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim mereka. Selanjutnya di sini terdapat perbandingan antara perundingan, arbitrase, dan litigasi. Terdapat beberapa proses yang membedakan antara ketiganya. Mulai dari yang pertama, jangka waktu, di mana perundingan merupakan jangka waktunya 3 hingga 6 minggu, sedangkan arbitrase 3-6 bulan, dan litigasi lebih lama hingga 2 tahun. Lalu pihak yang mengatur, pada perundingan para pihak yang mengatur. Dalam arbitrase merupakan arbiter yang mengatur, dan dalam litigasi yang mengatur adalah hakim. Sedangkan dalam bentuk prosedurnya, perundingan merupakan prosedur yang informal. Arbitrase merupakan formal dan sesuai dengan role-nya. Sedangkan litigasi merupakan sangat formal. Lalu biaya. Dalam perundingan mengeluarkan biaya yang murah. Lalu dalam arbitrase kadang mahal, dan yang litigasi sangat mahal. Lalu dengan metode negosiasi, perundingan menggunakan kompromis. Arbitrase metode negosiasinya itu keras pada prinsip hukum, dan juga litigasi merupakan keras pada prinsip hukum.
Lalu yang ke-6, result. Dalam perundingan ini result win-win ataupun 50-50. Lalu pada arbitrase win-loss, dan dalam litigasi adalah win-loss atau disebut juga dengan menang atau kalah. Sedangkan yang terakhir itu tentang pemenuhan, di mana perundingan merupakan sukarela, lalu arbitrase merupakan pemenuhannya selalu ditolak dan mengajukan oposisi, dan litigasi merupakan proses yang ditolak dan mencari dalih. Lalu materi yang keempat yaitu tentang penyelesaian sengketa dalam perusahaan, di mana penyelesaian di sini merupakan suatu proses pelaku bisnis dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara pelaku bisnis. Penyelesaian sengketa biasanya menggunakan cara litigasi atau proses pengadilan. Namun terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti yang pertama konsultasi, yang kedua negosiasi, yang ketiga mediasi, yang keempat konsiliasi, yang kelima penilaian ahli, dan keenam arbitrase. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Harman, NIM 19059134. Baiklah, di video presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang keadilan. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum keadilan. Pengertian keadilan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Nomor 37 Tahun 2004 adalah cita umum terhadap semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Pengaturan mengenai kepailitan dapat ditemukan dalam pasal 1131 sampai dengan pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pengaturan khusus tentang kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Selanjutnya, prosedur pengajuan kepailitan. Yang pertama, pengajuan ke pengadilan. Yang kedua, penyampaian pernyataan permohonan pilot. Yang ketiga, sidang pemeriksaan permohonan kepailitan. Yang keempat, pemanggilan debitur oleh pengadilan. Yang kelima, pemanggilan kreditur. Yang keenam, pemanggilan debitur dan kreditur dengan surat kilat. Yang ketujuh, pemutusan pengadilan terkait kepailitan. Dan yang terakhir adalah pembacaan putusan. Selanjutnya adalah akibat hukum pernyataan pilot. Akibat hukum dari pilot karena debitur berdasarkan putusan pernyataan pilot adalah debitur tersebut demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pilot yang terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pilot diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh debitur tersebut selama proses kepailitan. Namun tidak berlaku terhadap pasal 22 ayat Undang-Undang Kepailitan yaitu benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. Yang kedua, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas, atau uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Selanjutnya, penundaan kewajiban pembayaran hutang. Menurut
Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 222 Ayat 2 dikatakan, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Selanjutnya, pengadilan niaga. Pengadilan niaga di Indonesia merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar badan arbitrase. Fokus utama penanganan perkara seputar pembuktian, verifikasi utang, aksio pauliana, penundaan utang, hak kekayaan intelektual atau haki, dan sengketa kepailitan. Proses penyelesaian perkara melalui sistem peradilan niaga dinilai lebih adil, cepat, dan efektif. Pengadilan dapat memutuskan perkara pada tingkat pertama oleh hakim majelis. Adapun hukum acara yang digunakan selama pemeriksaan perkara. Yang selanjutnya, kasasi dan peninjauan kembali. Putusan kasasi merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, jika masih tidak puas dengan putusan kasasi, para pihak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri. Permohonan peninjauan kembali diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan terhadap putusan kasasi, tetapi terhadap segala putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam arti terhadap putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding dapat diajukan peninjauan kembali, terhadap putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi dapat dimohon peninjauan kembali. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata salah atau cara penyampaian saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.